Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara bagaimana membuat grafik fungsi trigonometri dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, baik teman-teman, pertama kita buka aplikasi GeoGebra terlebih dahulu. Nah, untuk menggambar grafik fungsi trigonometri, hal pertama kita akan mengubah atau mengatur tampilan grafiknya terlebih dahulu. Agar grafik fungsi trigonometri lebih mudah dipahami dengan GeoGebra, kita harus mengubah skala sumbu X ke dalam derajat. Langkah-langkahnya, pertama, kita klik kanan pada layar, lalu kita pilih grafik, lalu pada tab basic, kita ubah atau kita ganti X-min dengan negatif 100. Dan pada X-max kita ubah menjadi 360. Artinya, daerah asal untuk sumbu X berada di antara negatif 100 dan 360. Lalu, kita ganti juga untuk Y-min dengan negatif 5 dan Y-max dengan 5. Nah, dalam hal ini, grafik nantinya akan memiliki amplitudo maksimal sama dengan 5 30 derajat dan negatif 5 jika berpotongan di sumbu X. Lalu, pada tab X-aksis, kita beri centang pada distance, lalu kita ganti nilainya menjadi 30. Artinya, angka yang akan kita munculkan pada sumbu X adalah kelipatan. Lalu, pada label kita ubah menjadi X, dan unit kita pilih derajat. Nah, selanjutnya, pada tab Y-aksis, kita centang juga untuk distance dan kita ganti nilainya menjadi 1. Lalu pada label kita pilih Y dan untuk unit kita biarkan. Selanjutnya kita masukkan atau kita input persamaan fungsi trigonometri yang akan kita buat grafiknya. Nah, di sini saya akan membuat grafik fungsi trigonometri untuk fx sama dengan sin x. Kita inputkan fx sama dengan sin x. Nah, jangan lupa x-nya harus pakai derajat, karena jika tidak pakai derajat, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kita masukkan derajat. Nah, di sini kita masukkan derajat, sin x derajat. Lalu kita enter. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menentukan titik potongnya. Caranya kita klik icon ini, lalu kita pilih intersect, dan kita klik pada perpotongannya. Klik di sini, lalu di sini, dan di sini. Lalu kita akan menampilkan nama dan nilai dari titik potong tersebut. Caranya, kita klik kanan pada titiknya, lalu kita pilih setting, lalu pada show and label, kita ganti menjadi name and value. Selanjutnya kita akan menampilkan nama dan nilai dari titik B ini ya, dari perpotongan ini. Kita bisa langsung klik di sini. Nah, lalu kita ubah menjadi name and value. Begitupun untuk titik C dan titik D. Kita ubah name and value, dan titik D kita ubah juga
jadi name and value. Nah, selanjutnya kita akan menentukan titik puncaknya. Caranya kita klik icon ini, lalu kita pilih X. Nah, lalu kita klik pada grafiknya. Lalu akan muncul secara otomatis titik puncaknya. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan nama dan nilai dari titik-titik puncaknya. Caranya sama, yaitu kita klik kanan pada titik yang akan kita munculkan nama dan nilainya, lalu kita pilih setting, dan pada show and label kita ganti menjadi name and value. Nah, akan muncul ya nilai nama dan nilainya. Untuk titik E, titik puncaknya berada pada negatif 90, negatif 1. Lalu kita akan munculkan nama dan nilai untuk titik F. Caranya sama, kita klik kanan, lalu kita pilih setting, lalu pada show and label kita ubah menjadi name and value. Untuk titik G sama, caranya kita ubah menjadi name and value, dan pada titik H kita klik kanan lalu pilih setting, dan pada show and label kita ubah menjadi name and value. Baik, kita geser terlebih dahulu. Nah, ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan memunculkan slider. Kita pilih icon ini, lalu kita pilih slider, dan kita klik pada layar. Untuk nama slidernya yaitu A, tetap ya. Lalu untuk intervalnya min negatif 5, untuk max itu 5, dan di sini saya akan mengubah untuk jaraknya 1. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana pengaruh nilai A ketika A itu berada di depan sin. Kita masukkan A kali. Oke. Kita enter. Nah, misalkan di sini kita akan merubah nilai A ini menjadi sama dengan 2, atau sama dengan 3, atau sama dengan 4. Apa kesimpulannya? Nah, dapat kita simpulkan dari percobaan-percobaan yang telah kita lakukan tadi, dapat kita simpulkan ketika koefisien A kita simpan atau kita masukkan di depan sin, maka itu akan berpengaruh terhadap nilai maksimum dan nilai minimumnya. Lalu, bagaimana jika kita masukkan koefisien A di depan X? Kita akan coba, kita masukkan koefisien A di depan X. Kita hapus ya terlebih dahulu rupanya. Nah, untuk A kita masukkan di depan X. A. Oke, kita enter. Nah, kita akan coba untuk A sama dengan 1. Ketika koefisien A itu nilainya 1, maka tampilannya seperti ini. Lalu, kita coba koefisien A kita ubah menjadi A sama dengan 2. Kita geser. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu kita coba geser A sama dengan 3. Tampilannya seperti ini. Nah, apa yang dapat disimpulkan dari percobaan ini? Dari percobaan itu, kita dapat menyimpulkan bahwa ketika koefisien A kita simpan di depan X, maka itu akan berpengaruh terhadap panjang periodenya. Ketika periodenya itu sama dengan 1, atau ketika A-nya itu sama dengan 1, maka satu periodenya itu adalah 360 derajat.
Lalu ketika A-nya itu sama dengan 2, maka satu periodenya itu adalah 180 derajat. Dan ketika A-nya itu sama dengan 3, maka satu periodenya itu adalah 120 derajat. Baik teman-teman, cukup sekian pembahasan mengenai tutorial membuat grafik fungsi trigonometri dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.